Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Molloy di channel MedTV. Di video ini aku mau bahas 3 nomor ya. 3 nomor tentang penalaran matematika. Ini soal yang pertama, kemudian ini soal yang kedua, dan ini soal yang ketiga. Jadi pastikan teman-teman ikuti sampai selesai supaya teman-teman bisa ketiga nomor tersebut. Nanti di akhir video kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan jejak di video ini ya. Teman-teman boleh subscribe, boleh like, boleh komen, dan juga boleh share ke teman-teman kalian yang lain supaya video ini boleh bermanfaat bagi orang banyak. Oke, langsung saja aku bahas soal yang pertama ya. Terdapat 4 buah bilangan. Apabila keempat bilangan tersebut dijumlah, dan hasilnya adalah 16. Ada 4 bilangan, kita misalkan saja bilangan ini A, bilangan pertama A, bilangan kedua B, bilangan ketiga C, bilangan keempat B, gitu ya. Jadi kita anggap ini bilangan pertama, ini bilangan kedua, ini bilangan ketiga, ini bilangan keempat. Di soal tidak diterangkan kalau ini berurutan atau enggak ya. Jadi bisa saja si A lebih besar atau si A lebih kecil daripada yang lain. Nah, ini yang jelas tidak berurutan. Jadi kita misalkan saja ini bilangan pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemudian dia bilang jumlahnya itu 16. Kita ikutin saja A tambah B tambah C tambah D sama dengan 16. Kemudian yang berikutnya, jadi bacanya sampai titik-titik ini ya teman-teman. Habis itu kita analisa lagi nih. Hasil penjumlahan bilangan pertama dan bilangan ketiga. Penjumlahan bilangan pertama dan ketiga. Pertama itu A tambah bilangan ketiga C. Bilangan ketiga akan sama dengan kita tulis sama dengan akan sama dengan bilangan kedua. Bilangan kedua berarti si B. Bilangan kedua dikurangi bilangan keempat. Dikurangi bilangan keempat. Bilangan keempat berarti si D. Seperti ini. Kemudian bilangan ketiga adalah bilangan pertama. Nah, adalah itu sama dengan ya teman-teman. Jadi bilangan ketiga si C berarti adalah sama dengan bilangan pertama dikurangi bilangan keempat. Bilangan pertama dikurangi bilangan keempat, gitu ya. Terus kemudian bilangan kedua dibanding dengan bilangan ketiga. Bilangan kedua dibanding dengan bilangan ketiga sama dengan bilangan pertama dibanding bilangan keempat. Bilangan pertama dibanding bilangan keempat, gitu. Kemudian bagaimana kita menyelesaikannya? Yang ini kita pindahkan ke satu ruas aja dulu ya teman-teman. A dikurang B, kita ikutin ini A, B, C, D ya biar berurut. Terus sesuai abjad, habis itu plus C plus D sama dengan 0. Jadi ini kita pindah ke kiri. B nya jadi minus, min D nya pindah ke kiri jadi positif. Nah ini juga teman-teman. Ini kita pindahkan, si A nya jadi minus A, terus C nya positif, D nya positif. Kita pindahkan ke ruas kiri. Ini kan di kanan sama dengan ya, negatif pindah ke kanan jadi positif. Kemudian ini juga kita bisa kali silang dulu teman-teman. BD sama dengan AC gitu ya, jadi nggak ada pecahan. Nah ini data yang kita punya. Nah, kita mainin dengan menggunakan eliminasi. Yang pertama sama kedua dulu ya. A tambah B tambah C tambah D sama dengan 16. Ini A min B plus C plus D sama dengan 0. Supaya kita dapat satu nilai, maka ini kita kurang saja ya teman-teman. Kita kurang. Kalau kita kurang kan banyak yang habis ya. D habis, C habis, A habis. Yang tersisa hanya B. B dikurang min B, jadi 2B ya. B nya 16 bagi 2, 8. Sudah dapat B nya, sekarang yang berikutnya kita mau eliminasi lagi ini sama ini teman-teman.
A dikurang B tambah C tambah D sama dengan 0. Karena ini min A tambah C tambah D. Kita kurang aja ya. D-nya habis, D-nya habis, A-nya jadi 2A, B-nya min B sama dengan 0. Berarti 2A sama dengan B. B-nya kan kita sudah tahu 8 ya. Berarti A-nya 8 bagi 2, 4. Kemudian kita ini kan kita sudah dapat A sama B-nya ya. Di situ ini eliminasi ini sama ini udah. Sekarang ini sama ini udah. Yang belum ini sama ini ya teman. Sekarang ini sama ini. A tambah B tambah C tambah D. Enggak, kita nggak usah eliminasi lagi nih teman-teman. Ini maaf kecoret nih, pulpennya agak sedikit error teman-teman. Nah, kita pakai yang ini saja. A-nya kan kita sudah dapat, masukin ke sini ini teman-teman. A-nya kita sudah dapat 4 ya, jadi ini min 4 sama dengan C tambah D. Lalu min 4 tambah C tambah D sama dengan 0 ya. Berarti C tambah D-nya sama dengan 4 gitu ya. Terus kita manfaatkan yang ini teman-teman. B sama D, B kali D, B kali D sama dengan A kali C. B-nya kan kita sudah ada 8D sama dengan A-nya juga sudah ada 4C. Terus kemudian ini kita bagi 4. Ini jadi 2D, ini bagi 4 jadi C. Nah, kita tahu 2D sama dengan C. Kita substitusi ke sini teman-teman. C-nya itu sama dengan 2D. 2D sama dengan 2D tambah D sama dengan 4 gitu ya. D-nya itu kita ganti dengan 2D. Berarti ini 3D sama dengan 4. Berarti D-nya sama dengan 4 per 3. Kalau D-nya kita dapat, maka C-nya itu kan 2D. Berarti 2 dikali D-nya itu 4 per 3. Ya, berarti jadi 8 per 3. Kita dapat keempat bilangan tersebut. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Berapa hasil selisih dari penjumlahan dua bilangan terbesar? Yang dua bilangan terbesar kan ini sama ini ya teman-teman. Kita jumlah 8 tambah 4. Terus dia bilang selisih. Selisih berarti dikurang. Kurang dengan penjumlahan dua bilangan terkecilnya. Yang terkecilnya ya ini sama ini. 4 per 3 ditambah 8 per 3. Ini 12. Dikurang 4 tambah 8 kan 12. 12 bagi 3. 12 dikurang 12 bagi 3 kan 4 ya. 12 kurang 4, 8. Jadi seperti ini. Jadi jawabannya yang B. Oke, sekarang kita lihat nomor berikutnya teman-teman. Untuk mengecat sebuah dinding dibutuhkan perbandingan cat dan air sebesar, ini perbandingan cat dan air ya, 3:1. Jika dinding seluas 600 meter, ini luas ya, luas dinding. Luas dinding sebesar 600 meter persegi, ini butuh 2 liter air gitu. Butuh 2 liter air. Pertanyaannya, volume cat yang dibutuhkan untuk dinding seluas, jadi cat yang dibutuhin untuk dinding seluas meter persegi. Nah, yang ditanya volume cat ya, volume cat untuk dinding seluas segini. Bagaimana caranya? Caranya gampang teman-teman. Pertama kita lihat 2 liter air itu kan untuk 600 meter persegi ya. Berarti 1 liter airnya ini untuk 1 liter airnya ini untuk
300 meter persegi gitu ya teman-teman. 1 liter airnya untuk 300 meter persegi. Nah sekarang dia punya 2400 meter persegi, berarti butuh berapa liter air? Tinggal kita bagi aja dengan 300 meter persegi, karena 300 meter persegi butuh 1 liter, berarti kalau ada segini butuh berapa liter? Kita tinggal bagi aja, nolnya coret, 24 bagi 3 8 ya, berarti butuh 8 liter air. Nah, setelah kita dapat butuh 8 liter air, catnya berapa nih? Catnya butuh berapa? Kita lihat perbandingan air dengan cat 3:1. Udah, kita masukkan ke sini catnya yang ditanya, airnya itu 8 liter, ini sama dengan 3:1. Catnya berarti tinggal kita kali silang aja, 8 kali 3 bagi 1, 24. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang yang berikutnya, nomor berikutnya. Nah, sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dan jarum pendek pada suatu jam dinding membentuk sudut siku-siku. Nah, dia bilang dia membentuk sudut siku-siku ya. Diketahui posisi jarum panjang menunjukkan angka 12. Jadi angka 12 gitu ya di atas. Seperti itu, 12. Nah, membentuk siku-siku ada 2 nih teman-teman, bisa di 3 jarum pendeknya ya, bisa juga kondisi yang berikutnya ini di 9 teman-teman, ini juga membentuk siku-siku ya, bisa 2 kemungkinan, bisa ini bisa ini. Nah, kita baca lagi soalnya nih. Diketahui posisi jarum panjang menunjukkan angka 12. 60 menit kemudian jarum menit dan jarum pendek membentuk sudut ini 120. Nah 60 menit kemudian berarti kan 1 jam kemudian ya teman-teman. 1 jam kemudian, kalau yang ini 1 jam kemudian kan jadi gambarnya jadi seperti ini, di 12 ini jadi dari 3 jadi di 4 teman-teman, gitu ya, jadi di 4. Nah kalau yang ini 1 jam kemudian jadi di 10 ya, di 9 jadi di 10 kalau yang ini. Nah kita lihat dia bilang membentuk 1 jam kemudian, yaitu 60 menit kemudian membentuk sudut 120 derajat. Kalau teman-teman lihat yang ini kan bukan 120 derajat ya, berarti gambar yang ini salah nih, berarti yang benar yang seperti ini gitu ya. Udah, kita tinggal lanjutin aja. Jadi sekarang dia di keempat ya, ini sekarang di 4. Nah, kemudian jika 30 menit kemudian jarum panjang dan jarum pendek membentuk sudut 45, 30 menit kemudian kan berarti ini di 6 jadinya ya. Jadi ini di 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang 30 menit kemudian jarum panjangnya di 6 dong, dari 12 ya. Ini tadi jam 4 jadi setengah 5 gitu ya, setengah 5. Ini membentuk sudut 45 derajat nih. Terus yang ditanya apa? 2 jam berikutnya. Ya udah, kalau kita tahu setengah 5, 2 jam berikutnya berapa? Setengah 5 itu kan kita tulis aja 04.30 ya. 2 jam berikutnya ya tinggal tambahin 2 jam aja. Gitu, kita tambahin 6.30. Jadi jawabannya yang D. Oke teman-teman, thank you yang sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel ini supaya bisa update video terbaru. Thank you yang sudah subscribe, dan yang belum silahkan subscribe. Yang subscribe aku doain semoga lulus tahun ini. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.